Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallaman tasliman katsira amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Kemudian salawat beriringkan salam kepada nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, di siang yang berbahagia ini kita telah berada di tanggal 27 Rajab tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan 18 Februari tahun 2023. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita di dalam Kitabul Jami', bagian akhir dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimallahu taala. Bab yang hadis-hadis dikumpulkan oleh muallif berisikan tentang kebaikan, kebaktian kepada kedua orang tua dan keutamaan silaturahmi. Di kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki hadis yang ke-6. Wa Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridhoinya, qal, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud dzambi a'dzam, apa dosa yang sangat besar? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau menjadikan tandingan bagi Allah sesungguhnya dialah yang telah menciptakanmu. Qultu tsumma ayyu, lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antaqtulu waladaka khasyata ayyakula ma'ak, engkau membunuh anakmu karena takut makan bersamamu. Qultu tsumma ayyu, kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, antuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, menjelaskan 3 dosa yang sangat besar, yang sangat membinasakan. Yang pertama adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala sementara Allah yang telah menciptakan kita. Yang kedua yaitu membunuh anak karena ikut mengurangi rezekinya. Adapun yang ketiga yaitu berzina dengan istri tetangga. Ini adalah, di hadis ini disebutkan bahwa ini adalah dosa yang sangat membinasakan yang harus kita jauhi. Sedikit kita jelaskan mengenai hadis ini, bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang termasuk awal-awal masuk Islam. Salah satu kelebihannya, dan ini pernah juga kita singgung, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah 4 di antara sahabat yang direkomendasi oleh Nabi SAW untuk mengambil qiraah Al-Quran, bacaan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ubay bin Ka'ab, yang ketiga Salim maula Abu Hudzaifah, yang keempat adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajmain. Itulah 4 sahabat yang Nabi merekomendasi kita mengambil qiraah bacaan Al-Quran kepada mereka. Mengenai Abdullah bin Mas'ud ada yang khususnya, bahwasanya kata Nabi SAW,
yang maknanya seandainya engkau ingin mendengar bacaan sebagaimana Jibril membacakan kepada Nabi SAW, maka dengarkanlah bacaan dari Abdullah bin Mas'ud. Jadi begitu keutamaan, dan banyak sekali keutamaan. Mungkin itu saja karena ada beberapa poin yang akan kita jelaskan. Masyiral muslimin rahimani warahmatullah. Lalu disebutkan dosa yang pertama kali adalah dosa bahwasanya menjadikan antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan tandingan maksudnya sekutu. Ini adalah termasuk syirkun akbar, syirik yang besar. Dan alhamdulillah di tahun yang lalu kita telah membahas matan al-usul salasah, dan alhamdulillah kita selesaikan bagaimana bahaya dosa syirik. Untuk mengulang pelajaran kita ulang kembali bahwasanya syirik adalah kezaliman yang teramat besar. Dosa syirik adalah kezaliman yang teramat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 13, "Wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepadanya, dan dia mewasiatkan, menasihati anaknya, "Wahai anakku, wahai ananda, wahai buah hatiku, la tusyrik billah." Janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya dosa syirik adalah kezaliman yang teramat besar. Tidak ada dosa yang melebihi dari dosa syirik. Karena kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan yang lain tandingan dalam peribadatan, dan juga menafikan Allah dalam penyembahan. Ini sudah jelas syirik ini adalah dosa yang sangat besar. Di sini kita ambil pelajaran nasihat yang begitu indah. Allah abadikan di dalam Al-Quran bagaimana hambanya yang soleh Luqman Al-Hakim memberi nasihat kepada anaknya. Sebagaimana nabi-nabi yang terdahulu, Khalilullah, Khalilur Rahman, Ibrahim dan anak keturunannya Ismail, Ishaq dan Yaqub alaihimussalam ketika mewasiatkan anaknya, sama dengan yang diwasiatkan oleh Luqman. Dan ini Allah sebutkan di dalam firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 132, ayat 133, "Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut." Adakah engkau hadir menyaksikan ketika tanda-tanda kematian telah mendatangi Nabi Ya'qub alaihissalam? "Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di." Anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang engkau sembah setelah aku tiada? Wahai anakku, apa yang engkau sembah setelah ayahmu tiada? Ini juga wasiat dari Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala kepada anak-anaknya. Anaknya siapa? Nabi Ishaq, Nabi Ismail, dan keturunannya Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, semuanya adalah keturunan dari Bani Israel yang diwasiatkan oleh mereka para al-anbiya al-mursalin, "Ma ta'buduna min ba'di." Apa yang akan disembah setelah aku tiada? Dan ini konteksnya berbeda dengan kita di zaman kita ya sekarang ini. Kalau kita mungkin ditukar maknanya. "Ma ta'kuluna min ba'di." Apa yang akan engkau makan setelah aku tiada? Mengkhawatirkan tentang bagaimana nasib kehidupan anaknya, sementara rezeki Allah yang telah menjaminnya. Ini sedikit bagaimana pentingnya wasiat mengajarkan kepada anak-anak keturunan kita tentang tauhid, mentauhidkan Allah Azza wa Jal dan tidak berbuat syirik kepadanya. Lalu dijawab oleh anak keturunan Nabi Ya'qub alaihissalam, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq." Jadi mereka akan menyembah apa-apa yang telah engkau sembah dan apa juga yang telah disembah oleh bapak-bapakmu, yaitu Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishaq. Ini pelajaran bagaimana wasiat yang berharga kepada anak keturunan. Yang kedua, syirik akan menggugurkan dosa-dosa, menggugurkan amal soleh.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Jika engkau berbuat syirik wahai Muhammad, maka hapuslah seluruh. Ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khitab dari ayat ini kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai orang rasul kekasih Allah, Nabi yang terakhir yang dimi'rajkan ke langit, Isra Mi'raj. Apabila berbuat syirik, dan ini mustahil, tetapi ini menekankan bagi kita bahwasanya syirik itu akan menggugurkan amal-amal soleh. Adapun yang ketiga adalah bahwasanya dosa syirik adalah mustahil seseorang untuk memasuki surga. Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billahi faqad harrama alaihil jannah. Barang siapa yang berbuat syirik, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahumun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lizzalimin min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang, satupun penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini yang kedua disebutkan bahwasanya antaqtula waladaka khasyata ayyakulamak. Engkau takut membunuh anakmu karena takut mengambil rezekimu, makan bersamamu. Dan ini Allah Subhanahu wa taala, dan ini pernah kita singgung, bagaimana orang-orang Arab jahiliyah dahulu membunuh anak perempuannya. Malu mereka mendapatkan karunia berupa anak perempuan. Mereka kubur hidup-hidup. Dan salah satunya di sini, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Janganlah engkau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah seburuk-buruk dosa. Seburuk-buruk dosa, dan kita tidak boleh melakukan seperti ini. Yakinlah rezeki anak, rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kondisinya setelah kita tiada, maka kita serahkan, dan yang kita khawatirkan bagaimana Nabiullah al-Anbiya wal Mursalin ketika mereka wafat, yang mereka khawatirkan terhadap anak keturunannya. Adapun yang ketiga adalah bahwasanya antuzani halilata jarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Dan ini adalah lanjutan dari pembahasan kita sebelumnya, di mana hadis sebelumnya menyebutkan bahwasanya kita harus menghormati tetangga, mengagungkan tetangga, di mana di hadis sebelumnya disebutkan la yu'minu ahadakum la wallazi binafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, la yu'minu abdun, tidaklah beriman seorang hamba, hatta yuhibba li akhi atau li jarihi ma yuhibba li nafsi. Jadi dua lafaz, ada li jarihi, ada li akhihi. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum dia mencintai untuk tetangganya atau untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai, menyukai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan kita alhamdulillah kita jelaskan, dan ini adalah penekannya, bahwasanya salah satu yang kita dilarang adalah menzinai istri tetangga. Adapun dosa di zina adalah dosa yang paling keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabuz zina." Dan janganlah kamu mendekati zina. Jangankan untuk berzina. Ini Masya Allah, bagaimana bahasa yang Allah pilihkan, indahnya bahasa Al-Quran. Allah tidak menyebutkan jangan berzina, tetapi la taqrabuz zina. Jangankan untuk berzinanya, mendekati zina saja kita sudah dilarang. Bahasa mempunyai balaghah yang sangat tinggi. Apabila kita cermati nas-nas dari Al-Quran,
maka jiwa kita akan melayang saking indahnya bahasa yang Allah pilihkan dalam Al-Qur'anul Karim. Innahu kana fahsyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina itu adalah yang paling keji dan jalan yang paling buruk. Apalagi ini zina secara umum, apalagi menzinai si tetangga. Penguat dari pelajaran kita di pekan yang lalu, bagaimana kita harus mengagungkan tetangga, menghormati tetangga, menjaga hak-haknya, menunaikan kewajiban kita, harus kita jaga. Ini penekanannya di hadis ini. Dan kita akhiri dengan satu hadis riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya yang lain, bukan di sahihnya, tetapi kitabnya yang lain yang mengumpulkan tentang adab-adab, adabul mufrad, yaitu tentang adab-adab. Akan tetapi Imam Bukhari tidak mensyaratkan seperti di sahihnya. Jadi di adabul mufrad ada juga hadis-hadis yang sanadnya lemah, akan tetapi ini disahihkan oleh Syekh Albani. Hadis yang kita bawakan ini bahwasanya la yazni ar-rajula bi ashri niswah. Janganlah seseorang berzina dengan istri tetangganya. Aisarallahu alimin ayyazina bi imra'ah jarih. Jadi 10 perempuan dia zinai itu lebih ringan daripada dia menzinai istri tetangganya. Ini adalah kecaman bagaimana kita menjaga pandangan kita, bagaimana kita menjaga kehormatan kita, tetangga kita, bagaimana kita muliakannya. Dan bahkan di pekan yang lalu kita sebutkan bahwasanya Jibril senantiasa mewasiatkan kepada Nabi SAW seakan-akan bahwasanya tetangga itu mendapatkan warisan. Itulah yang bisa kita bahas di siang yang berbahagia ini. Insyaallah pelajaran kita akan kita lanjutkan di 2 pekan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.